Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya Kaila Halimatu Sadiah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang remote access. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori remote access-nya dan implementasi pada dua protokol yang ada pada remote access. Nah, remote access itu apa sih? Kita akan jelaskan dulu secara ringkas ya. Nah, kalian bayangin aja kalau bisa mengontrol komputer itu dari jarak jauh. Misalnya nih, ketika kalian di sekolah dan ingin membuka sebuah file di laptop kalian, sementara PC atau komputer kalian itu ada di rumah. Nah, dengan adanya remote access ini, kalian bisa mengakses komputer dengan jarak jauh. Kalian bisa menggunakan perangkat lain di sekolah, misalnya itu paling sering ya HP ya. Nah, jadi kalian bisa mengontrol laptop tersebut membuka filenya lewat HP. Nah, itu sedikit penjelasan dari remote access. Jadi, sebuah remote access ini bisa mengontrol atau mengakses itu dari jarak jauh dengan menggunakan perangkat HP atau perangkat yang lain yang bisa digunakan. Nah, itu secara rincinya ya. Kalau secara lebih rincinya itu adalah yaitu kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, pada remote access ini memiliki cara atau protokol yang biasa digunakan, yang diantaranya yaitu Telnet dan SSH. Jadi Telnet itu tidak aman dan SSH itu aman karena Telnet ini masih memakai TCP port 23 dan plain text. Tidak aman ya teman-teman. Jadi plain text ini, misalkan kalian memasukkan password yang ditentukan dan misalkan ada yang menyadap atau yang hacker jaringan kalian, itu akan terlihat oleh si penyadapnya, sehingga memudahkan si penyadap ini masuk ke jaringan kalian. Nah, itu alasan kenapa dari sistem Telnet ini tidak aman ya teman-teman. Nah, beda dengan SSH, karena dia memakai port 22, dan ketika sudah enkripsi, ini tidak akan terlihat oleh si hacker atau penyadapnya. Jadi ini akan muncul kode-kode acak yang nggak bisa dibaca oleh si penyadap itu loh. Jadi si penyadap akan bingung dan passwordnya itu tidak akan muncul. Jadi perbedaannya ya cukup tipis saja ya teman-teman. Nah, kita akan langsung mengimplementasi Telnet dan SSH-nya. Nah, cukup sekian dari teorinya ini. Ya cukup ringkas sih, tapi lebih banyak implementasi. Kita langsung ke implementasi pada aplikasi Cisco Packet Tracer. A few moments later. Nah, saya sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, kita langsung saja membuat topologi jaringan sederhana dengan menggunakan perangkat 1 switch, 1 router, dan 4 PC. Nah, jika sudah, kita mau menghubungkan dengan kabel otomatis. Nah, sudah seperti ini, saya akan menuliskan IP address-nya dulu. Selanjutnya, kita akan langsung ke konfigurasi router dengan menggunakan satu PC di sini dan kabel konsol. Kita klik konsol di sini, sambungkan. Kalian klik RS232. Nah, sebelum kalian mau ke konfigurasi router, aku mau mengisi IP address yang di sini dulu ke PC ini. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, kita ketik IP yang di sini ya teman-teman. 192.168.1.2. Enter. Nah, seperti itu semua sudah otomatis ya. Nah, kita default ketuanya pakai IP address yang ada di router ini, 192.168.1.1. Nah, jika sudah, kalian isi pada PC-PC selanjutnya.
Nah, jika sudah diisi, kita langsung mau ke konfigurasi router. Kita klik PC ini, kita ke desktop, kalian klik terminal. Oke ya. Nah, seperti biasa kalian ketik no, enter, sampai ketemu router ini ya. Kita enable konfigurasi terminal, lalu kita interface FA no enter. Nah, di sini kita langsung masukkan IP address router dan subnet max-nya 92.1. IP address 192.168.1.1. Subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, jika sudah seperti ini, kita enter. Lalu kita mau nyalakan dengan perintah no shutdown. Enter. Nah, jika seperti ini sudah ya. Kita exit dulu. Nah, di dalam remote access itu kita pakai username dan password dengan perintah username. Misalkan username-nya yaitu misalkan ya, password-nya misalkan 123, yang mudah saja, yang mudah diingat ya, bebas saja password-nya kalian mau berapa. Kita enter. Nah, ini tuh fungsinya apa sih? Username sama password ini fungsinya itu ketika kita masuk ke mode CLI nanti akan diminta user dan passwordnya. Nah, lanjut kita mau ke enable secret passwordnya. Enable secret dengan kode password 111. Misalkan kita enter. Nah, password yang atas ini sama yang bawah yang enable secret itu harus beda ya. Karena ini password atas ini untuk login, kalau enable secret ini untuk kita masuk ke konfigurasinya. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi harus beda ya. Diharuskan beda gitu. Nah, lanjut kita mau ganti nama perangkatnya dulu. Hostname misalkan RT01. Nah, sudah otomatis terganti. Nah, langsung kita mau konfigurasi remote access-nya dengan perintah IP domain name kai.com misalkan ya. Nah, kita enter. Lalu kita mau gunakan perintah line VTY 04. Kita enter. Nah, jika sudah, nah ini tuh line VTY 04 itu untuk mengizinkan berapa orang yang bisa akses, yang bisa masuk ke dalam jaringan kalian. Cara hitungnya itu dimulai dari 0 ya, misalnya 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti ada 5 user yang bisa masuk ke jaringan kalian, seperti itu ya. Langsung kita lanjut dengan perintah transport input telnet. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk mengizinkan pengguna telnet yang bisa masuk ke jaringan kalian. Nah, bagaimana dengan SSH? Sama dengan telnet, jika kalian ketik SSH, misalkan SSH, dia hanya mengizinkan pengguna SSH saja yang bisa masuk ke jaringan kalian. Nah, jika kalian mau keduanya, kalian tinggal ketik telnet dan SSH-nya seperti ini. Nah, saya akan menggunakan maaf, kepencet. Kita ulang. Transport input telnet ya. Maaf, telnet saja, enter. Nah, sudah seperti ini. Maaf ya teman-teman. Kita masukkan login lokal. Nice.
Nah, sudah seperti ini. Ini itu untuk orang yang ingin masuk ke dalam jaringan kita, akan diminta user dan passwordnya. Ini username dan passwordnya ini. Username KLTS, password 123 gitu. Sebetulnya ini sudah saja ya untuk konfigurasi telnet. Jadi ini adalah konfigurasi telnet ya teman-teman. Sudah saja, kita exit dulu. Kita mau coba ping IP addressnya dan telnetnya. Kita ke desktop, langsung ke command prompt, ping 192.168.1.1. Bentar. Nah, jika sudah recover berarti kita sudah berhasil masuk. Nah, kita mau mengecek telnetnya. Kita ketik telnet, masukkan IP yang di atas ini. Sama ya, teman-teman. 92.168.1.1. Enter. Nah, akan diminta username seperti ini. Kalian masukkan username yang tadi ya, yang sudah dibuat. Kita enter. Nah, masukkan password yang tadi. 123. Enter. Nah, kita mau ke enable dulu. Passwordnya 111. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, ya sudah. Nah, ini kenapa password username dan username untuk login dan password untuk konfigurasinya tidak muncul kan, kan telnet itu harus katanya tuh muncul ya teman-teman, kelihatan. Nah, sebenarnya kalau di mode CLI ini tidak kelihatan ya teman-teman. Kalau di dalam jaringan itu pasti dia akan kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah saja ya untuk konfigurasi pada telnet, sudah bisa dikonfigurasi pada bagian telnetnya. Nah, ini sudah. Lalu bagaimana dengan SSH? Kita escape, keluar maksudnya, masuk ke PC ini, ke terminal lagi. Oke. Nah, ini sudah di exit ya. Bedanya ini tipis banget ya teman-teman, tipis banget. Nah, ini sudah masuk. Kita mau pakai perintah keamanan. Bedanya itu ya, dia itu SSH itu dia pakai perintah keamanan dengan perintah crypto key generate RSA. Enter. Nah, di sini ada keterangan how many bits in the modules. Nah, ini itu untuk berapa panjang bit yang akan digunakan. Nah, minimal itu 1024. Ini itu bisa sampai 2048. Maksimalnya itu 4096. Tapi di sini kita pakai standar ya. Nah, kalau kita pakai yang 4096 itu akan semakin aman ya teman-teman. Tapi di sini saya akan pakai yang standar saja. Kita enter dulu. Nah, itu sih sudah untuk konfigurasi pada SSH. Nah, perbedaannya telnet dan SSH itu, telnet itu sampai login lokal. Kalau SSH itu tinggal ditambahkan kripto dan masukkan bitnya, masukkan jumlah bit yang ditentukannya gitu. Nah, seperti ini. Misalkan kalian mau SSH itu diganti, kalian tinggal ganti di sini transport input SSH. Langsung ke login lokal, langsung ke crypto key generate RSA. Langsung kalian masukkan bit yang akan digunakan. Ya, seperti itulah perbedaan dari telnet dan SSH. Nah, itu cukup sekian dari implementasi telnet dan SSH. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang teliti dengan penjelasan atau kurang jelas bagi kalian ya. Mohon maaf karena manusia itu banyak salahnya. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton.